Perkenalkan, nama saya Bella Priskendoria, NIM H10511811062. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bounded buffer problem. Bounded buffer problem merupakan suatu struktur data yang mampu untuk menyimpan beberapa nilai dan mengeluarkannya kembali ketika diperlukan. Pengaturan itu dilakukan dengan menerapkan konsep semapur, yang menjamin hanya ada satu proses dalam suatu waktu yang boleh mengakses buffer sehingga tidak terjadi race condition. Contoh kasus bounded buffer. Salah satu contoh dari masalah klasik bounded buffer ini adalah proses di antara produsen dan konsumen. Produsen akan menghasilkan suatu barang dan konsumer akan mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh produsen. Produsen dan konsumer ini akan mengakses bounded buffer yang sama. Produsen setelah menghasilkan suatu barang, dia akan menaruh barang itu di bounded buffer. Sebaliknya, konsumer ketika membutuhkan suatu barang, dia akan mengambilkannya dari bounded buffer. Kendala dari masalah ini yaitu penjadwalan atau scheduling dan mutual exclusion atau mutex. Seperti konsumen harus menunggu jika ada buffer kosong. Produsen harus menunggu jika buffer sedang penuh, dan hanya satu buffer yang dapat memanipulasi buffer tersebut. Dengan kata lain, terdapat sumber daya yang terbatas, dan produsen mengisikan atau write produknya ke dalam sumber daya tersebut, sedangkan konsumen akan mengambil atau read sumber daya yang penuh tersebut dan meninggalkannya pada sumber daya yang kosong. Kompleksitas utama dari masalah tersebut adalah menjaga perhitungan jumlah ketersediaan sumber daya yang kosong ataupun penuh. Solusi bounded buffer problem. Dibutuhkan semapur yang berfungsi sebagai penjaga agar produsen tidak mengakses sumber daya saat buffer sedang penuh. Sebaliknya, semapur juga akan menghalangi konsumen saat buffer kosong. Sedangkan semapur binder digunakan untuk menjaga mutex ketika buffer sedang diakses. Semapur yang tidak penuh akan ditandakan oleh konsumen, dan semapur yang penuh akan diisyaratkan oleh produsen. Semapur adalah tipe data variabel atau abstrak yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama dengan beberapa proses dalam sistem bersamaan, seperti sistem operasi multitasking. Semapur hanyalah sebuah variabel. Variabel ini digunakan untuk memecahkan masalah bagian kritis dan untuk mencapai sinkronisasi proses di lingkungan pemrosesan multi. Semapur trivial adalah variabel biasa yang diubah, misalnya bertambah atau berkurang, atau bisa juga diubah tergantung pada kondisi yang ditentukan program. Cara mudah membayangkan semapur dalam perumpamaan di kehidupan sehari-hari adalah sebagai catatan tentang berapa banyak unit sumber daya tertentu yang tersedia, ditambah dengan operasi untuk menyesuaikan catatan itu dengan aman, yaitu untuk menghindari kondisi race. Sebagai unit diperoleh atau menjadi gratis, dan jika perlu, tunggu hingga unit sumber daya tersedia. Semapur adalah alat yang berguna dalam mencegah kondisi race, akan tetapi penggunaannya sama sekali bukan jaminan bahwa program bebas dari masalah ini. Semapur yang memungkinkan penghitungan sumber daya sewenang-wenang disebut counting semapur, sedangkan semapur yang dibatasi ke 0 dan 1 dikunci atau tidak dikunci, tersedia atau tidak tersedia, disebut binary semapur, dan digunakan untuk mengimplementasikan kunci. Solusi dari bounded buffer adalah menggunakan semapur. Variabel semapur yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Yaitu M, semapur winner yang digunakan untuk memperoleh dan membuka kunci. Yang kedua adalah empty, semapur penghitungan yang nilai awalnya adalah jumlah slot di buffer karena awalnya semua slot itu ada kosong. Yang ketiga adalah full, semapur penghitungan yang nilai awalnya adalah 0. Setiap saat nilai kosong saat ini mewakili jumlah slot kosong di buffer, dan full mewakili jumlah slot yang ditempati oleh buffer.
Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang operasi produser dan operasi konsumen. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang operasi produser. Berikut adalah pseudocode dari fungsi produser. Dari codingan untuk produsen di atas, kita dapat melihat bahwa produsen menunggu terlebih dahulu sampai setidaknya ada satu slot yang kosong. Kemudian ia mengurangi semafor kosong, karena sekarang akan ada satu slot kosong yang berkurang. Karena produser akan memasukkan data di salah satu slot itu. Kemudian, produsen memperoleh kunci pada buffer, sehingga konsumen tidak dapat mengakses buffer sampai produsen menyelesaikan operasinya. Setelah melakukan operasi penyisipan, kunci dilepaskan dan nilai penuh bertambah karena produsen baru saja mengisi slot di buffer. Selanjutnya, operasi konsumen. Berikut adalah pseudocode dari fungsi konsumen. Dari codingan di atas, konsumen menunggu hingga setidaknya ada satu slot penuh di buffer. Kemudian, ia mengurangi semafor penuh karena jumlah slot yang ditempati akan berkurang satu setelah konsumen menyelesaikan operasinya. Setelah itu, konsumen memperoleh kunci penyangga, dan konsumen menyelesaikan operasi penghapusan sehingga data dari salah satu slot penuh dihapus. Kemudian konsumen melepas kuncinya. Akhirnya semafor kosong bertambah 1 karena konsumen baru saja menghapus data dari slot yang ditempati, sehingga membuatnya kosong. Baik, sekian penjelasan tentang bounded buffer dari kami. Sekian dan terima kasih.